Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan. Kali ini saya akan coba share ke teman-teman bagi yang sudah pernah ngoding di Android Studio. Saat membuat project ataupun membuka suatu project merasa waktu bootnya itu terlalu lama, meskipun teman-teman sudah memenuhi minimum requirement dari Android Studio seperti RAM yang 8 GB, minimum available storage 8 GB, dan lainnya. Nah, tentu ini sangat mengganggu ya, karena saat mendevelop aplikasi kita pasti lebih sering meload atau rebuild aplikasi ke emulator, misalnya meload Gradle dan sebagainya, yang tentunya sangat membutuhkan performa komputer yang handal. Berbicara komputer yang handal seperti komputer yang mempunyai RAM besar, CPU generasi terbaru, GPU high-end, tentu tidak semua dari teman-teman mempunyai hal itu. Nah, bagi yang mempunyai komputer yang biasa disebut dengan komputer atau laptop kentang, sebenarnya ada beberapa settingan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan Android Studio. Yang pertama, disable plugin yang tidak dipergunakan. Saat meload project ataupun membuka aplikasi di Android Studio, tentu meload semua plugin yang pernah diinstal. Jika terlalu banyak, ini akan mempengaruhi performa Android Studio. Jadi perlu teman-teman disable sebagian plugin yang tidak dipergunakan. Caranya adalah masuk ke menu setting atau Ctrl A+S, atau ke menu file, kemudian pilih setting, kemudian masuk ke menu plugin dan masuk ke tab installer. Selanjutnya silahkan disable dengan cara uncentang plugin yang tidak dipergunakan. Yang kedua, setting max heap size dari IDE-nya. Nah, di sini teman-teman bisa mengkonfigurasi maksimum RAM OS yang digunakan oleh Android Studio. Semakin besar alokasi memori yang digunakan, membuat performa Android Studio semakin menurun. Caranya adalah masuk ke menu setting, pilih Preference and Behavior, kemudian pilih System Setting. Dalam System Setting ada Memory Setting. Nah, dari halaman ini bisa kita adjust alokasi memorinya. Jika pilihan minimum memori yang ada masih dirasa kurang, teman-teman bisa setting di menu Help, masuk ke Edit Custom PM Option. Nah, di sini jika belum pernah membuat settingan PM Option, akan muncul dialog PM Option does not exist, dan pilih Create. Kemudian tambahkan baris kode XMS 512 MB. Ini adalah settingan minimum memori yang bisa disetting. Yang ketiga, konfigurasi antivirus. Terkadang antivirus di komputer secara real time melakukan scanning saat kita menggenerate atau membuild project di IDE Android Studio. Ini tentunya bisa mengakibatkan performa Android Studio jadi lambat. Di beberapa antivirus bisa kita setting folder exclude for scanning, atau folder yang akan dilewati saat antivirus ini melakukan scanning, yaitu folder build pada project. Yang keempat, update Gradle dan Android plugin ke latest version. Di setiap pembaruan Gradle ataupun plugin Android selalu melakukan optimization tentang performa Android Studio. Jadi pastikan sudah melakukan update ke versi terbaru. Untuk tahu update terbaru bisa ke menu Help, kemudian pilih Check for Update. Yang kelima, menghapus file thumbs.db. Caranya mudah, masih di menu Setting, kemudian masuk ke Editor, pilih File Types, dan pilih tab menu Ignore File and Folder. Tambahkan nama file thumbs.db, kemudian klik OK. Dan yang keenam adalah menghapus cache Gradle dan Android Studio. Untuk cache Gradle bisa mengakses folder user profile. Nah, user profile ini biasanya bersihkan nama user dari teman-teman, kemudian di subfoldernya ada doc Gradle, masuk ke cache. Nah, di dalam folder cache ini teman-teman bisa hapus semua file yang ada di dalamnya. Dan untuk Android Studio bisa mengakses menu file dan kemudian pilih Invalidate Cache and Restart. Nah, dari keenam cara ini, jika masih dirasa kurang, teman-teman bisa ke tips selanjutnya, yaitu yang ketujuh, mengaktifkan Power Save Mode. Perlu diperhatikan jika teman-teman menggunakan fitur ini, tentu akan mempengaruhi kualitas kode yang dibuat, karena akan menonaktifkan background process dan menonaktifkan link check yang biasa digunakan untuk mengecek kode yang kita tuliskan di editor Android Studio, dan juga akan menonaktifkan kode compression.
Jadi gunakan jika memang performa aplikasi betul-betul tidak bisa diandalkan. Dan yang kedelapan adalah tidak menggunakan tab browser terlalu banyak. Membuka tab browser terlalu banyak tentu akan banyak mengkonsumsi RAM pada komputer. Jadi silahkan buka browser seminimal mungkin. 9. Tidak membuka beberapa proyek di waktu bersamaan. Tentu ini akan mempengaruhi kecepatan Android Studio jika membuka beberapa proyek secara bersamaan. Tidak hanya beberapa proyek Android Studio, tapi aplikasi lain yang berat seperti aplikasi editing video, gambar, dan sebagainya. Ke-10. Menggunakan real device saat menjalankan aplikasi. Dengan menggunakan real device sebagai pengganti emulator, setidaknya akan mengurangi penggunaan RAM pada komputer, sehingga sedikit bisa membantu memaksimalkan penggunaan RAM ke Android Studio. Dan sebagai tambahan agar lebih maksimal lagi, usahakan menggunakan SSD. Dengan menggunakan SSD ketimbang harddisk, SSD mempunyai kecepatan read and write jauh lebih cepat dibanding harddisk. Jika teman-teman sedikit mempunyai budget lebih, opsi ini bisa jadi salah satu solusi. Oke, demikian beberapa tips untuk meningkatkan performa Android Studio. Jika masih ada tips lain yang lebih baik, silahkan komen di bawah supaya yang lain bisa juga tahu. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat dan bisa lebih meningkatkan produktivitas teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.